rupiah ditutup di level Rp17.846 per dolar AS. Pada 18 Mei lalu, Komisi 11 DPR RI telah menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan Bank Indonesia, di mana kami menyoroti terkait dengan penguatan nilai dolar terhadap rupiah. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan arah kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapinya. Nilai tukar rupiah merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Ketika nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan pelaku bisnis, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan artikel antara News yang berjudul "Kemana Arah Kebijakan BI Saat Rupiah Tertekan", Bank Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tekanan terhadap rupiah sebagian besar dipicu oleh faktor eksternal, seperti tingginya suku bunga Amerika Serikat, penguatan dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman, terutama aset berbasis dolar. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Namun, jika dicermati secara lebih kritis, pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor eksternal. Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan domestik yang membuat rupiah rentan terhadap gejolak global. Ketergantungan terhadap impor dan bahan baku, teknologi, dan energi menyebabkan kebutuhan terhadap dolar tetap tinggi. Ketika terjadi guncangan global, kondisi tersebut membuat tekanan terhadap rupiah menjadi semakin besar. Karena itu, persoalan nilai tukar rupiah sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi internasional, tetapi juga mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional. Baik, selanjutnya yaitu analisis kebijakan Bank Indonesia. Dalam menghadapi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Salah satunya yaitu dilakukannya intervensi di pasar valuta asing untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia. Secara teori, langkah-langkah tersebut memang diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar, karena stabilitas nilai tukar berhubungan langsung dengan inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, terdapat dilema yang perlu diperhatikan. Jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk rupiah, maka biaya pinjaman akan meningkat. Akibatnya, konsumsi dan investasi akan semakin melambat, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Begitupun sebaliknya, jika suku bunga dipertahankan pada tempat yang relatif rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka terhadap biaya akan semakin bertambah. Disinilah tantangan utama Bank Indonesia muncul, serta harus menyeimbangkan antara ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Menurut kami, kebijakan Bank Indonesia saat ini cukup efektif meredam gejolak jangka pendek. Akan tetapi, tersebut memiliki keterbatasan karena kebijakan moneter tidak dapat menyelesaikan seluruh akar permasalahan yang menyebabkan rupiah rentan terhadap tekanan. Dengan kata lain, Bank Indonesia hanya mampu mengobati gejalanya. Mereka belum tentu dapat mengobati penyebab utamanya. Karena stabilitas rupiah memang penting, tetapi fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada upaya mempertahankan nilai tukar dalam jangka pendek. Pemerintah dan otoritas ekonomi juga harus memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih tahan terhadap guncangan global. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui penguatan industri dalam negeri. Selain itu, peningkatan ekspor bernilai tambah juga
perlu terus didorong agar Indonesia memperoleh devisa yang lebih besar dan lebih stabil. Kemudian, pengembangan hilirisasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan investasi di sektor strategis untuk menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Dari isu ini, kita dapat memahami bahwa pelemahan rupiah bukan sekedar perolehan kurs mata uang. Pelemahan rupiah merupakan cerminan dari kondisi ekonomi yang lebih luas. Karena itu, keberhasilan menjaga stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada Bank Indonesia, tetapi juga pada sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pembangunan sektor real. Nah, sebagai penutup, kami berpendapat bahwa kebijakan Bank Indonesia saat ini memang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tanpa perbaikan fundamental ekonomi nasional, tekanan terhadap rupiah kemungkinan akan terus berulang setiap kali terjadi gejolak global. Oleh sebab itu, solusi jangka panjang harus lebih difokuskan pada penguatan struktur ekonomi Indonesia, bukan hanya pada upaya mempertahankan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan?